Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel radioku. Nah, kemarin saya sudah jelaskan mengenai bagaimana radio CBS melakukan drama di radio tersebut ya di New York, sehingga orang itu pada panik, tak tentu arahnya karena mendengar ada penyerangan makhluk angkasa, yaitu dari planet Mars, yang disiarkan pada tanggal 30 Oktober 1938 oleh Davison Taylor ya. Waktu itu ada judul drama radio yang berjudul World of the World, karya H.G. Wells. Nah, itu menjadi heboh di New York. Kemudian dari drama tersebut terjadilah kekacauan, kepanikan yang luar biasa, sehingga orang-orang yang mendengarkan pada saat itu menjadi tidak tenang ya hidupnya, berhamburan lah ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada saat itu tahun 1938 hanya radio yang dijadikan sebagai alat komunikasi. Televisi belum ada, telepon apalagi seperti sekarang ini ada handphone dan sebagainya. Jadi masyarakat New York pada saat itu mengandalkan radio untuk hiburan, untuk informasi, dan untuk mendapatkan hal-hal atau info-info yang di luar dari wilayah tersebut. Nah, kemudian di penghujung cerita tersebut Taylor ya ditelepon oleh Menteri Dalam Negeri di New York ya, karena membuat apa? Menjadi terguncang pada saat itu. Rupanya diminta untuk tidak menyiarkan lagi. Kenapa? Karena hal tersebut membuat gelombang kepanikan yang luar biasa dan benar-benar melanda Amerika Serikat. Kabarnya gelombang panik telah menjadi ras atau benar-benar rusuh ya. Mestinya misalnya nih di televisi ya disiarkan suatu peristiwa apa gitu ya, orang jadi panik ya. Kayak kemarin misalnya di Cianjur ya ada gempa, dilukiskan tuh Cianjur hancur berkeping-keping, longsor, ribuan rumah rata dengan tanah, gedung-gedung pada rubuh. Kan ketika disiarkan oleh televisi panik semua orang ya. Oh, gimana saudara saya, kakak saya, adik saya, kemudian bagaimana harta benda saya, bagaimana properti saya yang baru dibangun kemarin yang saya beli dan sebagainya. Kan kacau ya, panik, menjadi panik orang seluruh Indonesia mungkin ya, karena ada saudara-saudara dia yang di luar Cianjur mendengar kabar tersebut. Begitu juga dengan radio ya pada tahun 1938 yang disiarkan oleh drama radio. Nah, kemudian gelombang kepanikan di New York itu melanda dan menimbulkan cedera, kematian, bahkan aksi bunuh diri. Nah, kemudian saya akan kutip juga dari buku mengenai bagaimana dahsyatnya kekuatan radio pada saat itu. Ratusan orang kabur dari rumah masing-masing, menyesaki terminal bis. Jadi pada lari semua. Kayak semacam ada kerusuhan, ada kepanikan luar biasa, ada kudeta lah seperti itu ya pada saat itu. Tapi ini diakibatkan dari dengar radio. Seorang perempuan menelpon Dix bus terminal untuk mencari informasi dan berbicara dengan tidak sadar. Katanya, tolong cepat, dunia akan kiamat dan banyak hal yang harus kulakukan. Nah, begitu saking paniknya ya. Di Rhode Island juga gitu, orang-orang yang histeris dengan panik menghubungi koran setempat. Jadi ngecek dia benar nggak kabar tersebut, menanyakan detail serangan makhluk angkasa yaitu dari planet Marsnya. Para pejabat perusahaan listrik lokal melaporkan banyaknya korban yang menelpon ke pusat informasi meminta mereka untuk mematikan listrik di sentra kota sehingga kota dapat terhindar dari serangan musuh. Jadi itulah paniknya ya. Kemudian daftar kepanikan terus berlanjut. Di Pittsburgh, seorang suami pulang ke rumah di tengah-tengah siaran
dan mendapati istrinya berada di kamar mandi sambil memegang sebotol racun. Siap bunuh diri kalau makhluk Mars menemukannya. Di Birmingham, Alabama, ratusan orang berkumpul di gereja dan berdoa bersama. Asrama putri universitas setempat disesaki mahasiswa-mahasiswi yang berpegangan tangan, panik, menangis, dan rebutan menelpon orang tua masing-masing untuk mengucapkan kata-kata perpisahan. Saking takutnya ada serangan makhluk Marsnya. Dan masih banyak lagi kisah pilu lainnya. Serangan makhluk Mars itu ternyata hanya drama, hanya siaran dari radio CBS alias fiksi belaka. Namun gelombang panik benar-benar terjadi. Nah, inilah yang kita bisa lihat bahwa radio adalah salah satu media yang bisa kita menceritakan dengan ilustrasi ya, atau kita sebut dengan namanya the theater of mind ya. Jadi hal tersebut bisa kita lakukan juga dengan kegiatan-kegiatan program lainnya dengan kekuatan musik, suara, narasi, dan berbunyikan lainnya. Radio mempunyai kemampuan untuk membuat seolah-olah nyata dan tidak ada yang lebih dipercaya oleh pendengar selain pendengar itu sendiri. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan radio sebagai alat komunikasi yang bisa mempengaruhi kehidupan seorang. Yang awal pertama kali radio itu muncul sempat menghebohkan Amerika Serikat pada tahun 1938 dengan drama radionya. Ya, itulah sekilas mengenai radio. Kita akan lanjutkan pada episode-episode lainnya yang membicarakan tentang dunia radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.